Untuk bahan-bahannya ada mie kaca, daging sapi, jamur shiitake, daun bawang, horenzo atau bayam Jepang, paprika merah, wortel, dan telur. Kemudian untuk bumbunya ada minyak wijen, soy sauce, lada hitam, gula, garam, wijen yang sudah disangrai, bawang bombay, dan bawang putih. Pertama-tama kita akan marinate daging sapi dengan jamur shiitake. Iris daging sapi tipis-tipis. Kemudian masukkan dalam sebuah wadah. Selanjutnya iris tipis-tipis jamur shiitake yang sudah direndam selama kurang lebih 1-2 jam. Kemudian gabungkan dengan daging sapi. Untuk bumbu marinade, masukkan 1 sendok gula pasir, kemudian setengah sendok lada hitam, 3 sendok soy sauce, dan 1 sendok minyak wijen. Aduk hingga semua bahan tercampur rata, kemudian diamkan selama kurang lebih 15-20 menit. Sambil menunggu daging dan jamur yang dimarinate, sekarang kita siapkan bahan lain. Pecahkan 1 butir telur, kocok hingga rata. Tambahkan garam secukupnya, kemudian kocok lagi hingga semuanya rata. Sekarang saatnya mendadar telurnya. Tuangkan sedikit minyak ke dalam wajan yang telah dipanaskan, kemudian ratakan dengan tisu kering. Tuang telur yang sudah dikocok, kemudian masak hingga matang. Supaya telur matang sempurna di kedua sisinya, jangan lupa dibalikkan. Apabila sudah matang, angkat dan dinginkan. Siapkan horenzo yang sudah dicuci bersih, kemudian siram dengan air mendidih. Aduk-aduk kurang lebih selama 30 detik hingga horenzonya matang. Setelah daunnya layu dan matang, kita tiriskan airnya, kemudian segera siram dengan air dingin supaya warna daunnya tetap hijau. Setelah dingin, kita peras sampai dirasa cukup kering. Kemudian letakkan dalam sebuah wadah besar. Nantinya wadah ini akan dipakai untuk mencampur semua bahan. Tuangkan 1 sendok soy sauce, 1 sendok minyak wijen, kemudian aduk-aduk hingga bumbu tercampur rata. Untuk mie yang akan kita gunakan adalah tangmyeon. Tangmyeon adalah sejenis soun yang berasal dari Korea. Tangmyeon terbuat dari tepung ubi. Tekstur tangmyeon lebih kenyal daripada soun atau bihun yang biasa kita makan di Indonesia, dan warnanya juga bening seperti kaca. Tangmyeon bisa kalian dapatkan di supermarket besar di Indonesia atau di toko-toko online. Panaskan air hingga mendidih, kemudian rebus mie kurang lebih 4-5 menit hingga benar-benar matang. Sambil menunggu mie-nya matang, kita potong-potong sayurannya. Pertama, kita potong daun bawang dengan bentuk panjang-panjang. Untuk bagian batang yang besar bisa dibagi menjadi 2. Potong paprika merah setengah buah bentuk memanjang seperti korek api. Kemudian potong setengah buah wortel bentuk korek api. Gulung telur yang sudah didadar tadi, kemudian kita iris tipis-tipis. Dan yang terakhir kita potong daun bawang. Setelah 5 menit, mie yang sudah matang tadi kita angkat dan tiriskan. Masukkan ke dalam wadah yang berisi bayam tadi, kemudian bumbui dengan 1 sendok minyak wijen, 3-4 sendok soy sauce,
Apabila dirasa masih kurang cukup asin, bisa kalian tambahkan lagi sesuai selera. Terakhir, masukkan 1-2 sendok gula pasir. Untuk resep asli japchae Korea tidak menggunakan kecap manis. Namun untuk menyesuaikan dengan cita rasa Indonesia, maka boleh ditambahkan 1-2 sendok kecap manis. Setelah semua bumbu dimasukkan, campur hingga warnanya merata. Sekarang saatnya kita masak daging dan jamur yang sudah dimarinate tadi. Panaskan wajan, masukkan minyak goreng. Kemudian kita masukkan daging dan jamur yang sudah dimarinate. Aduk hingga daging berubah warna menjadi abu-abu dan matang. Setelah matang, angkat dan gabungkan ke dalam wadah besar tadi. Langkah selanjutnya, panaskan wajan, masukkan minyak, kemudian tumis bawang bombay. Kemudian masukkan daun bawang. Masak hingga bawang bombay dan daun bawang sedikit layu. Gabungkan ke dalam wadah. Selanjutnya, kembali panaskan wajan, masukkan minyak dan wortel. Tumis kurang lebih selama 20 detik. Kemudian masukkan paprika merah. Tumis lagi hingga matang. Gabungkan wortel dan paprika ke dalam wadah. Terakhir, tambahkan telur dadar yang sudah diiris tipis-tipis. Kemudian campur semua bahan hingga merata. Langkah terakhir, masukkan biji wijen yang sudah disangrai. Kemudian aduk lagi hingga semua bahan merata. Apabila dirasa masih cukup kurang asin atau manis, kalian bisa tambahkan soy sauce atau gula. Nah, japchae sudah siap dihidangkan. Untuk mempercantik